Kereta cepatnya sudah melesat, tapi utangnya masih parkir di stasiun kebingungan. Pemerintah lagi pusing tujuh keliling mencari cara menutup lubang keuangan proyek WUS, Jakarta-Bandung, kereta yang katanya simbol kemajuan, tapi belakangan jadi simbol beban anggaran. Tapi di tengah carut-marut ini, muncul suara sumbang yang justru terdengar waras. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan ogah pakai APBN buat bayar utang WUS. Nada tegas, tapi terselip nada lelah. Karena, kata Purbaya, ini bukan tanggung jawab rakyat, tapi tanggung jawab BUMN yang menikmati hasilnya. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Kasusnya berawal kapan? Sejak proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC dikebut tanpa studi matang soal biaya, pendanaan, dan proyeksi penumpang. Siapa yang terlibat? BUMN lewat Danantara, holding baru yang kini memayungi ratusan anak perusahaan negara. Di mana masalahnya? Ya di sini, ditumpukan utang yang masih menggantung di atas rel cepat Jakarta-Bandung. Apa masalah utamanya? Beban bunga dan cicilan utang yang belum jelas siapa yang akan menanggung. Dan mengapa Purbaya menolak pakai APBN? Karena, katanya, Danantara sudah punya dividen 80 triliun rupiah lebih per tahun. Logikanya sederhana, kalau sudah mandiri, jangan lagi minta susu dari APBN. Masalahnya, di Indonesia, mandiri itu sering diartikan bebas waktu untung, tapi patungan waktu buntung. Kata Purbaya, kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Kalimat yang mungkin seharusnya dijadikan semboyan baru BUMN zaman now. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Dan menariknya, di saat Kementerian Keuangan menolak, Presiden Prabowo Subianto justru meminta semua pihak mencari skema jalan keluar. Bahasanya diplomatis, tapi maknanya bisa jadi, cari cara supaya proyek ini nggak kelihatan gagal. Pertemuan membahas hal ini digelar Minggu malam, 13 Oktober 2025, di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang mengonfirmasi satu hal penting, utang WUS tidak dibahas malam ini. Ironis, bukan? Sebuah utang triliunan rupiah yang bisa membiayai ratusan sekolah, tapi tak sempat dibahas dalam rapat terbatas. Mas, terkait dengan WUS ini, tadi dibahas juga nggak sih Mas? Kan soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Tadi apakah sempat dibahas juga apa enggak Mas? Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Kereta cepat WUS memang melaju kencang. Tapi akuntabilitasnya masih tertinggal di perlintasan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang membangun, tapi siapa yang berani menanggung akibatnya. Karena kalau setiap proyek megah selalu diakhiri dengan kalimat, sedang dicari skema jalan keluar. Maka rakyat cuma bisa bertanya, apa sebenarnya yang lebih cepat dari WUS? Jawabannya, keputusan yang buru-buru, dan tagihan yang datang belakangan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah WUS hanyalah proyek kebanggaan nasional, atau justru kereta cepat menuju defisit? Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di sini, suara hukum dan logika selalu datang tepat waktu. Meskipun keretanya belum tentu.